Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di doa pagi GPD Ibu di Mulia. Saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa saudara. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini, di mana Engkau sudah menolong kami sepanjang malam. Kami ada pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Bapak, sebelum kami lebih jauh menjalani hari ini, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami masing-masing, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman Tuhan yang kami mau dengar hari ini itu boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami sudah ketahui. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur, kami siapkan roh jiwa tubuh kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, setiap manusia tentu mendambakan kebahagiaan. Namun seringkali kebahagiaan yang dicari bersifat sementara dan tidak memberikan kepuasan yang sejati. Dan Mazmur pasal pertama ayat 1 dan 2 ini mengajarkan kepada kita tentang kebahagiaan yang sejati yang berasal dari Tuhan, saudara. Saudara, ada 4 poin yang akan saya bagikan dan yang akan jadi perenungan bagi kita semua pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, menjauhi nasihat orang fasik. Itu dalam Mazmur 1 ayat 1 ini, saudara mengajarkan kita untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, nasihat orang fasik atau orang yang tidak mengenal Tuhan dapat menyesatkan kita dan menjauhkan kita dari jalan Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Jadi saudara, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini untuk menghindari pengaruh negatif dari mereka yang tidak mengikuti jalan Tuhan atau orang yang belum mengenal Tuhan, karena pengaruhnya itu sangat besar sekali saudara. Jadi harus hati-hati dalam bergaul tentunya. Dan yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, ini berarti kita tidak boleh turut serta dalam perbuatan dosa atau mendukung tindakan yang melawan kehendak Tuhan, saudara. Nah, dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, jadi saudara, pergaulan itu sangat-sangat besar sekali pengaruhnya. Jadi kalau kita punya komunitas yang tidak baik, lama-lama kita akan terikut-ikut saudara.
Jadi betapa pentingnya kita berada di komunitas yang baik, supaya pengaruh yang baik itu juga akan senantiasa menular jadi gaya hidup kita. Jadi kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang suka malas-malas ke gereja, ya lama-lama kita akan malas juga ke gereja, saudara. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang selalu berpikiran negatif terhadap orang lain, maka kita juga akan terikut-ikut. Jadi, dan anak-anak muda khususnya banyak yang jauh dari Tuhan, banyak yang meninggalkan Tuhan. Bahkan bukan cuma anak muda ya, orang-orang percaya banyak sekali yang meninggalkan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena komunitasnya yang kurang sehat. Jadi betapa penting kita berhati-hati dalam memilih komunitas atau pergaulan. Yang ketiga di sini dikatakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, saudara, karena duduk dalam kumpulan pencemooh berarti kita ikut serta dalam tindakan yang mencemooh atau mengejek orang lain. Dan ini jelas bertentangan dengan ajaran kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat yang keempat di sana berkata, Demikian juga jangan ada kata-kata kotor, kosong, atau sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi lebih baik mengucap syukur. Jadi daripada mengucapkan kata-kata yang tidak ada faedahnya atau tidak gunanya, firman Tuhan mengingatkan kita lebih baik mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi daripada kita sibuk ngomongin orang, saudara. Makanya itu tadi, kalau kita bergaulnya dengan orang yang tidak baik, maka ya yang dibahas juga adalah hal-hal yang tidak baik, ngomongin orang. Jadi daripada kita sibuk dengan ngomongin orang, ngomongin omongan kosong, hal-hal yang tidak ada faedahnya, mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tentu Tuhan akan jauh lebih senang dan Tuhan dipermuliakan di dalamnya, saudara. Dan yang keempat adalah yang harus kita lakukan adalah kesukaan pada Taurat Tuhan. Nah, orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, saudara, yaitu firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan membimbing kita pada jalan yang benar. Nah, firman Tuhan dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 di sana berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya." Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati adalah suka akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tentu kita sudah banyak membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, atau sudah banyak mendengarkan renungan firman Tuhan. Sudah banyak firman Tuhan yang kita sudah ketahui, dan firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari untuk kita suka merenungkan firman Tuhan. Jadi setiap firman Tuhan yang kita sudah ketahui, mari kita sama-sama merenungkan, saudara. Supaya apa? Supaya semakin kita banyak tahu akan firman Tuhan, maka kasih kita kepada Tuhan juga akan semakin besar. Iman kita juga akan semakin bertumbuh. Jadi betapa pentingnya kita untuk selalu memperkatakan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Merenungkan firman Tuhan itu. Daripada kita menghayal yang hal-hal yang akan membuat iman kita lemah, saudara. Lebih baik kita merenungkan firman Tuhan, mengingat bahwa Tuhan itu baik buat kita. Jadi saat ada masalah yang kita hadapi, saudara, jangan pernah kita melamun
kemana-mana. Tapi mari ingat firman Tuhan yang kita sudah pernah dengar bahwa Allah menyertai kita senantiasa. Maka kekuatan itu akan menjadi bagian kita, saudara. Saudara, ada sebuah perumpamaan di mana ada sebuah pohon yang tumbuh di sebuah ladang. Nah, pohon pertama yang tumbuh di dekat sungai, saudara, akarnya menghujam dalam ke tanah dan tentu selalu mendapatkan air yang cukup. Nah, pohon ini selalu hijau daunnya, menghasilkan buah yang lebat dan daunnya tidak pernah layu. Nah, pohon yang kedua, saudara, tumbuh jauh dari sungai di tanah yang gersang. Nah, tentu akar pohon ini tidak bisa mencapai sumber air yang cukup, sehingga daunnya sering layu dan buahnya jarang muncul, saudara. Nah, jadi saudara, pohon yang pertama itu adalah melambangkan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia mendapatkan kekuatan, saudara, ia mendapatkan kebijaksanaan dan kebahagiaan dari Tuhan yang selalu memberikan kehidupan. Nah, tapi pokok yang kedua melambangkan orang yang mengikuti nasihat orang fasik dan berjalan di jalan orang berdosa. Tanpa sumber air yang sejati, yaitu firman Tuhan, hidupnya menjadi kering, saudara, dan tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi, kalau kerohanian kita kering, jatuhnya apa, saudara? Mengeluh, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, susah untuk mengucap syukur. Jadi betapa kita pentingnya untuk mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari, membaca firman Tuhan, saudara. Supaya apa? Supaya kita diberikan kekuatan. Tadi firman Tuhan berkata, kita diberi kebijaksanaan dalam menjalani setiap hari-hari yang tidak mudah untuk kita jalani. Nah, jadi saudara, sebagai orang percaya, mari kita fokus pada firman Tuhan dan menjadikannya pedoman hidup kita, saudara. Karena kebahagiaan yang sejati hanya dapat kita peroleh melalui hubungan yang intim dengan Tuhan dan hidup menurut kehendak-Nya. Nah, saudara yang terkasih, mari kita memulai hari ini dengan tekad untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjauhi nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat siang dan malam. Saudara, maka kita akan memperoleh kebahagiaan sejati yang Tuhan janjikan buat kita. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita semua menjadi pelaku-pelaku akan setiap firman Tuhan yang kita sudah ketahui. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih juga buat setiap kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan mengingatkan kami. Biar firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini tertanam dalam hidup kami. Dan itu menjadi pedoman bagi kami sebagai orang-orang percaya dan orang-orang yang mengasihi dan mengiring Tuhan. Buat iman kami terus mengalami pertumbuhan sehingga kami kuat dalam menjalani setiap hari dalam hidup kami. Kamu serahkan roh jiwa tubuh kami sepanjang hari ini, Tuhan. Kami percaya Engkau menolong kami dan Engkau bersama dengan kami. Sehingga kemenangan menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepanjang hari roh jiwa tubuh kami dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya kami memperoleh sukacita, kebahagiaan, kemenangan karena ada Allah yang bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.